Ya. Halo, saya Asri Ismail. Saya bersama tim hari ini akan membincang terkait analisis evaluasi pelayanan publik berbasis digital tingkat eselon 1. Saya di bagian saran konstruktif. Halo, saya Astri Nuraina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang narasi awal sebelum masuk pada analisis dan juga evaluasi aplikasi Syam OK. Hai, perkenalkan saya Aswar. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Syam OK, sebuah aplikasi LMS Learning Management System yang digunakan oleh Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Hai, nama saya Nurul Fajriha Istiqomah. Saya akan membahas tentang evaluasi Syam OK. Saya Fahrul Amsal, bagian evaluasi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih ya sudah sempat hadir pada rapat kita hari ini. Jadi agenda kita hari ini kita akan menindaklanjuti hasil rapat kita yang mana kemarin kita bersepakat ya Bapak Ibu akan membahas terkait pelayanan yang ada di kampus yaitu Syam OK, yang mana ini merupakan salah satu alternatif ya Bapak Ibu yang kemudian akan menjadi solusi untuk proses pembelajaran daring yang saat ini memang perlu dilakukan karena memang merupakan rangkaian dari new normal Bapak Ibu. Dan pada siang hari ini juga nanti kita akan membahas bagaimana evaluasi terkait aplikasi tersebut dan mungkin akan mendengar masukan dan saran dari Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita jauh membahas terkait Syam OK, mungkin saya berikan sedikit gambaran terlebih dahulu tentang aplikasi Syam OK ini. Jadi Syam OK ini merupakan LMS ya Bapak Ibu ya yang akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk proses pembelajaran daring ke depannya. Karena ini juga merupakan bagian dari peningkatan kita selaku dosen untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Jadi ini juga merupakan upaya dari pihak kampus ya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi misi dari UNM itu sendiri agar menjadi kampus yang berdaya saing global dan juga berbasis digital. Nah Bapak Ibu, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini memang proses pembelajaran itu sudah berpindah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu kita di kelas, kita sekarang sudah menerapkan yang namanya study from home. Nah kalau Bapak Ibu yang kerja mungkin work from home gitu kan. Dan inilah kemudian memaksa kita, menuntut kita untuk bisa beradaptasi dan kemudian bagaimana mengakselerasi kemampuan kita yang mungkin awalnya Bapak Ibu agak sedikit canggung ketika menggunakan aplikasi, kemudian kita sekarang harus full atau bahkan fokus ya menggunakan aplikasi Syam OK atau menggunakan media-media lainnya seperti Zoom dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ke depannya Bapak Ibu ketika COVID mungkin nantinya reda, pasti kita tetap akan menerapkan yang namanya hybrid ya, mungkin ada sinkronus, asinkronus, yang mana tetap LMS ini akan memfasilitasi kita. Jadi tidak sesaklek waktu pada saat sebelum COVID ini kita harus ketemu di kelas, tugas harus dikerjakan tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, dengan aplikasi Syam OK ini kita bisa mengontrol mahasiswa, mengerjakan, kita memberikan deadline waktu dan sebagainya. Artinya kita lebih betul-betul mengedepankan Bapak Ibu, memudahkan mahasiswa dan dosen juga untuk memanfaatkan pembelajaran online ini. Nah, Bapak Ibu, jadi aplikasi Syam OK ini memuat beberapa informasi tentang cara tim dosen itu untuk menyusun mata kuliah, menyajikan materi, kemudian memanfaatkan berbagai sumber yang ada di sini, sumber-sumber yang interaktif misalnya, dan kemudian penilaian juga terhadap mahasiswa. Nah, UNM sendiri Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki sejarah ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Nah ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006 sampai pada tahun 2012 ini kemudian berganti nama menjadi lms.unm.ac.id. Nah kemudian memasuki perkuliahan 2020 kita sudah memulai menggunakan aplikasi ini lms.unm.ac.id ini. Dan kemudian UNM juga melaunching LMS ini dengan sebutan itu tadi ya Bapak Ibu, Syam OK. Nah Syam OK ini singkatan dari System Application Management of Open Knowledge. Sebagai platform pembelajaran dari ini Bapak Ibu, Syam OK ini akan berupaya ya Bapak Ibu terus meningkatkan akses layanan pembelajaran yang dinamis dan terjangkau. Jadi dimanapun Bapak berada, artinya kita sebagai dosen pasti akan ada kesibukan di luar, tapi insya Allah bisa terfasilitasi dengan adanya Syam OK.
Mungkin itu Bapak Ibu gambaran sedikit gambaran Bapak Ibu tentang aplikasi Syamoke ini sendiri. Baik, saya lanjutkan terkait dengan analisis Syamoke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengenal lebih jauh fitur-fitur LMS Syamoke, ada baiknya kita mengenal apa itu Syamoke. Nah, Syamoke adalah kepanjangan dari System and Application Management Open Knowledge ya. Jadi Syamoke itu merupakan cikal bakal pusat berbagai aplikasi yang terintegrasi. Nah, salah satunya diantaranya adalah aplikasi pembelajaran daring atau LMS, Learning Management System. Nah, LMS UNM diberi nama dengan LMS Syamoke. Nah, LMS Syamoke fokus pada sistem pembelajaran daring, Bapak Ibu sekalian, baik secara blended maupun full daring. Nah, dalam jangka panjang, jenis LMS Syamoke itu menggunakan LMS model ya, versi 2.6 ya, seperti yang tampak pada website Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya aplikasi pembelajaran daring yang dinamakan LMS Syamoke itu akan disusun secara garis besar pokoknya ya. Materinya meliputi misalnya yang pertama ya ada manajemen kelas ya, yang kedua ada manajemen materi, kemudian selanjutnya yang ketiga ada manajemen aktivitas. Nah, yang keempat itu Bapak Ibu ada penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran daring, dan yang kelima itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat etika dalam pembelajaran daring. Nah, panduan ini meliputi panduan untuk pengguna dosen dan pengguna mahasiswa ya, jadi ada untuk dosen dan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mahasiswa fokus itu pada bagaimana mengikuti perkuliahan daring ya, meliputi materi ya, materi yang pertama misalnya mengisi kehadiran, membaca dan mendownload materi ya, mengikuti forum diskusi, mengikuti video konferensi, mengelola tugas, dan mengikuti ujian. Nah, Bapak Ibu sekalian, panduan ini akan terus berkembang atau dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan pembelajaran daring ya saat ini dan akan datang. Nah, untuk saat ini ketersediaan sumber-sumber belajar dalam LMS Syamoke itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan belajar mahasiswa dan dosen ya, baik secara full daring maupun dalam sistem pembelajaran blended learning. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tekankan adalah pada awal kemunculan LMS Syamoke, pengelolaan kelas, materi, dan aktivitas itu dilakukan dalam satu rumah ya, jadi ada satu rumahnya. Nah, itu dilakukan secara manual. Nah, kini atau sekarang pengelolaan kelas dan pembuatan mata kuliah dilakukan secara otomatis melalui aplikasi CMS Syamoke. Nah, sehingga data mata kuliah mahasiswa dan tim dosen itu menggunakan basis data ya dari sistem informasi akademik ya, atau disingkat dengan SIA UNM ya, Sistem Informasi Akademik UNM. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian pengelolaan kelas dan pembuatan mata kuliah yang dilakukan melalui CMS Syamoke dan masalah pengelolaan materi dan aktivitas pembelajaran dilakukan di LMS Syamoke. Nah, adapun fitur-fitur Bapak Ibu sekalian, fitur-fitur yang bisa disematkan dalam CMS Syamoke itu mencakup nilai ya, monitoring kelas, bank soal, dan toolsnya ya. Jadi ada banyak toolsnya nantinya ketika ingin melakukan manajemen kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, fitur itu sebetulnya disiapkan untuk dalam rangka memudahkan dosen dalam melakukan administrasi pembelajaran ya, atau course administration. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk sebagai shortcut ya, shortcut lebih ringkas dibanding langkah-langkah dari LMS Syamoke itu sendiri.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi penggunaan CMS dan LMS yang UNM itu lebih detail diuraikan pada bagian pembahasan penggunaan panduan dosen di halaman selanjutnya. Nah, pembahasan itu meliputi pengenalan menu tools, ya, pengenalan menu tools, yakni edit kelas, ya, backup kelas, restore kelas, import kelas, ya, menu pengaturan nilai seperti bobot nilai, daftar nilai, ekspor nilai, menu pengaturan monitoring kelas, ya, seperti statistik kelas, petuntasan mahasiswa, ya, dan partisipasi mahasiswa. Juga terdapat menu bank soal, ya, menu bank soal seperti data soal, ya, import soal, dan bank soal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal tersebut kemudian diuraikan juga pada menu pengaturan materi, ya, seperti book, ya, ada di situ book, kemudian ada file, ya, ada file, kemudian ada folder, kemudian ada IMS content package, ya, ada label, ada page, ada URL, dan Google Meet SyamOK. Pada menu pengaturan aktivitas, ya, diuraikan penggunaan attendance, ya, kehadiran. Kemudian ada forum, ya, membuat forum. Ada chat, ya, ada big blue button BN, assignment, dan quiz, dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu bisa dikembangkan dan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk memulai menggunakan LMS dan CMS SyamOK, maka dosen harus memiliki akun email, ya. Jadi itu yang harus perlu kita perhatikan. Dosen harus memiliki akun email yang sudah terdaftar di UNM. Artinya setiap dosen harus memiliki email institusi. Nah, seperti itu. Jadi dalam menggunakan basis sistem akademik UNM atau sia.unm.ac.id, ya, maka pertama dosen harus melakukan akses, ya. Dosen harus melakukan akses dengan menggunakan username dan password yang sama dengan akun SIA tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk memulai akses pertama kali dengan mengklik dengan yang kita klik adalah alamat website https, ya, syamok.unm.ac.id, ya, seperti itu. Nah, di situ kita mengkliknya. Nah, setelah berhasil kita melakukan login Bapak Ibu sekalian, maka password dapat kembali diganti, ya. Password dapat kembali diganti dengan password yang berbeda dengan password SIA. Jadi kita bisa melakukan perubahan password, ya, seperti itu. Kemudian login dapat menggunakan beberapa browser, ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa browser jika itu sudah ada di desktop laptop kita atau di HP kita bahkan, ya. Seperti misalnya kita menggunakan browser Google Chrome, ya, bisa juga menggunakan Mozilla, ya, Mozilla Firefox, juga bisa menggunakan Internet Explorer dan lain-lain, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi SyamOK ini, LMS SyamOK ini bisa sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian bisa mendesainnya dan lebih kreatif dan inovatif. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang evaluasi terhadap SyamOK, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi SyamOK, pengukuran kualitas fungsional Learning Management System atau LMS dari aspek eksternalnya ini dilakukan dalam dua tahap. Analisa. Yang pertama itu menentukan fitur utama atau apa yang penting dari LMS SyamOK ini, serta bagaimana pemetaan matriks ISO atau IEC 91262 pada fitur tersebut yang terkait dengan nilai-nilai dari Smart ASN. Khususnya terkait dengan penguasaan teknologi akan menjadi daya dukung bagi masyarakat di era globalisasi.
Begitu pula dengan manajemen ASN. Adanya Syam Oke ini semakin meningkatkan kompetensi sosial kultural seorang ASN. Nah, pada Syam Oke ini memiliki fitur utama. Fitur utama yang ada dalam LMS ini ditentukan berdasarkan kebutuhan LMS dari dua perspektif, yaitu pengembangan dan pengguna. Sehingga evaluasi yang dapat kita lakukan oleh pengguna walaupun tidak terlibat dalam penggunaan sistem, kebutuhan dari dua perspektif dibentuk secara konseptual dari pengamatan dan pengalaman yang telah dilakukan. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang fitur Syam Oke berdasarkan perspektif pengembang, itu ada 3. Yang pertama, dalam fitur pernyataan hanya terdapat fitur bank soal, tapi tidak memuat jenis tipe pertanyaan, semisal pilihan ganda, isi bagian kosong, dan lain-lain. Ya. Selain itu, semestinya dilengkapi dengan fitur kategori soal. Misal pertanyaannya itu acak. Oke, yang kedua, LMS Syam Oke sudah akurat, baik dari ekspektasi pengguna serta akurasi dan presisinya fitur yang memiliki fungsi komputasi atau perhitungan. Hanya saja terdapat satu fitur, yaitu fitur komunikasi yang dinilai tidak akurat implementasinya. Yang ketiga, kebutuhan pengelola sistem pada tatap muka hanya tersedia untuk Google Meet. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Terus kalau kita berbicara tentang fitur Syam Oke berdasarkan perspektif pengguna, yang pertama itu kebutuhan kemampuan administrasi hanya terdapat pengisian presensi dan kolom tentang perkuliahan yang diadakan, tetapi tidak dengan perjadwalan dapat dilakukan. Yang kedua, ketidakteraturan fitur ini dikarenakan hanya 1 dari 8 fungsi dari fitur komunikasi yang diimplementasikan, yaitu discussion forum. Sementara fitur chat itu tidak bisa berfungsi. Ya, kalau itu mungkin evaluasi yang bisa saya sampaikan terhadap Syam Oke ini. Oke, baik. Berikut evaluasi substansial yang terinci. Tadi Ibu Nurul Fajriah sudah menyampaikan beberapa hal terkait fitur utama, kemudian berdasarkan perspektif pengguna. Nah, kali ini berdasarkan substansial yang terinci. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait apa-apa yang mesti dievaluasi dari LMS Syam Oke ini. Pertama itu adalah tampilan kelas reguler yang tidak friendly user. Jadi ini agak membingungkan bagi pengguna karena fitur-fiturnya itu tidak friendly user. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang tidak mengikuti kelas Zoom atau misalnya Google Meet itu tetap bisa melakukan presensi. Sehingga banyak mahasiswa yang meskipun dia tidak mengikuti kuliah, tetapi status presensinya tetap hadir. Nah, ini satu kekurangan yang patut untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, LMS Syam Oke itu sering mengalami error yang menyebabkan beberapa mahasiswa lambat mengisi absen. Ditambah juga tidak adanya notifikasi yang masuk ketika pembelajaran mulai. Jadi seringkali tidak ada pemberitahuan apakah kuliah sudah dimulai atau belum, itu belum ada. Yang keempat, pada fitur Syam Oke hanya disediakan fitur Google Meet. Jadi belum bisa terintegrasi dengan penyedia layanan seperti Zoom, MS Team, atau layanan yang lainnya. Jadi baru terafiliasi dengan Google Meet. Yang kelima, kapasitas Google Meet hanya mampu menampung 100 peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika perkuliahan itu ingin menggabung lebih dari satu kelas, kemampuan Google Meet itu mengalami keterbatasan karena hanya 100 orang daya tampung, sehingga menyulitkan jika ada penggabungan kelas. Yang keenam itu tampilan gambar jika diinput pada course content tampak terlalu besar sehingga kurang menarik untuk dilihat.
Nah, ini juga patut diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, LMS Syam OK perlu ditransformasikan menjadi aplikasi sehingga dapat digunakan ke dalam berbagai situasi, dalam hal ini di tempat atau dalam waktu yang berbeda meskipun melalui handphone. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui LMS ini bukan dan belum menjadi aplikasi, tapi harus melalui website. Jadi agak itu yang tadi dimaksud dari poin pertama itu kurang friendly user. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai layanan informasi terkait proses belajar mengajar, Syam OK itu belum bisa menjamin keamanan data siapapun yang mengaksesnya. Jadi sistem keamanan ini belum bisa menjamin data-data apakah itu mahasiswa, dosen atau pihak-pihak yang telah mengaksesnya. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini penting terkait sistem keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan ini ada masukan dari mahasiswa, Syam OK itu tidak menyediakan fitur edit kehadiran jika mahasiswa bersangkutan salah mengisi presensi. Jadi misalnya ada mahasiswa yang salah mengisi presensi alfa padahal dia hadir. Nah, itu dia tidak bisa mengubah atau mengedit kehadirannya dari alfa menjadi hadir meskipun dia memang betul-betul hadir. Nah, ini juga satu evaluasi yang harus diperhatikan. Kemudian nomor 10 poin yang kami evaluasi adalah selama ini Syam OK itu hanya dapat difungsikan menjadi alat presensi. Di luar dari itu Syam OK belum dapat menyanggupi proses belajar mengajar sama seperti saat pembelajaran luring. Nah, jadi Syam OK ini belum mampu menjadi media ajar yang pertama tadi friendly user, kemudian memang menjadi bahan belajar yang sehari-hari mampu membangun proses perkuliahan yang sama seperti pembelajaran luring. Jadi hanya dipakai untuk absen dan sejenisnya saja. Kemudian 11, fitur-fitur Syam OK belum dapat mengintegrasikan layanannya dengan penyedia informasi lain. Jadi belum terhubung dengan sumber-sumber informasi terkait literatur, perpustakaan nasional, e-book, dan lain-lain. Yang ke-12, berdasarkan riset terdahulu, jadi ini sudah ada riset yang kami lakukan tentang perspektif mahasiswa dalam penggunaan Syam OK, itu menyatakan 30% mahasiswa dapat mengakses dan menggunakan pembelajaran online di Syam OK dengan baik. Sementara 70% mahasiswa tidak dapat mengakses dan menggunakan pembelajaran online di Syam OK dengan baik. Jadi ada 30 berbanding 70%. Nah, ini besar sekali jaraknya sehingga perlu dievaluasi. Yang selanjutnya berdasarkan hasil riset tentang perspektif mahasiswa dalam penggunaan Syam OK menyatakan bahwa 50% dosen dapat menyajikan dan menjelaskan materi perkuliahan di aplikasi Syam OK dengan baik, dan 50% dosennya lagi tidak dapat menyajikan dan menjelaskan materi perkuliahan di aplikasi Syam OK dengan baik. Jadi ada beberapa persen, dalam hal ini 50%, dosen-dosen yang masih kebingungan cara menyajikan dan menjelaskan materi, mungkin terkait fitur-fiturnya yang cukup banyak ya, sehingga kurang friendly user. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil riset terdahulu tentang perspektif mahasiswa dalam menggunakan Syam OK, itu menyatakan 46% mahasiswa dapat memahami materi dan meningkatkan kemampuan di Syam OK dengan baik, sedangkan 54% lainnya menyatakan mampu meningkatkan kemampuannya untuk memahami mata kuliah atau pelajarannya di Syam OK dengan baik. Nah, ini 14 poin evaluasi yang kami sudah rangkum Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya bagian dari apa yang menjadi hasil evaluasi kita, dari evaluasi secara umum sampai pada evaluasi secara substansial. Nah, berdasarkan saran hasil evaluasi yang kemarin kita diskusikan itu, kami kemudian menarik kesimpulan bahwa pertama adalah yang menjadi permasalahan dari LMS Syam OK ini adalah karena tidak dikostumisasi.
Maka saya pikir pengguna SAMOKE pada institusi dalam hal ini Universitas Negeri Makassar sebagai media penyampaian mengajar tidak interaktif, dan pengumpulan tugas yang dimaksudkan tadi oleh Pak Bahrul, sehingga pengumpulan tugas itu tidak fungsional atau fitur-fitur canggih yang disediakan sepertinya difungsionalkan sehingga memudahkan dosen dalam melakukan pembelajaran, sehingga tentu kita berharap bahwa pembelajaran ini bisa berlangsung secara optimal. Ya, evaluasi ini dapat dijadikan sebagai feedback untuk institusi untuk mempertimbangkan kustomisasinya LMS yang digunakan, sehingga alternatif interaksi belajar mengajar bisa lebih bervariasi. Nah, yang termasuk tadi beberapa hal yang disebutkan oleh Pak Bahrul, sehingga saya pikir perlu adanya pengupgradean kemampuan dosen ini sesuai dengan Smart ASN atau manajemen ASN, kemampuan dosen untuk beradaptasi dengan digital agar bisa lebih mudah memahami dan bisa bekerja lebih optimal. Kedua, selanjutnya perlu perbaikan tampilan kelas reguler yang lebih friendly user dengan maksud perwajahan dari SAMOKE, tentu bagaimana perbaikan alat-alatnya sehingga orang tertarik ketika membuka pertama kali SAMOKE. Terus perlu adanya akses administrator agar dapat mengubah fitur kehadiran sehingga dalam pelaksanaannya mahasiswa tidak mengikuti kelas Zoom, tidak dapat senaknya mengisi presensi jika tidak ada dalam kelas. Jadi ini tentu perlu saran sampaikan ke pimpinan kita untuk menghadirkan ada administrator memang setiap mata kuliah sehingga mereka yang mengatur regulasi hadir, tidak hanya mahasiswa. Kemudian keempat, agar tidak terjadi error perlu infrastruktur jaringan yang memadai. Kelima, SAMOKE perlu pengembangan fitur agar tidak hanya menyediakan fitur Google Meet. Saya pikir fitur-fitur yang lain untuk tatap maya itu banyak sekali, termasuk Zoom, Meeting dan lain sebagainya. Kemudian perlu adanya penyediaan Google Meet Premium, karena ini tadi yang dimaksudkan oleh Pak Bahrul, kapasitasnya hanya dari tidak boleh dari 100 itu keliru, karena kita biasa dalam kondisi tertentu dosen-dosen secara fleksibel tiba-tiba menggabungkan beberapa kelas untuk dengan player dengan materi yang sama. Jadi perlu memang ada pengupgradean untuk Google Meet Premium. Kemudian selanjutnya perlu menyediakan Google Meet, perlu memperbaiki tampilan tema, thumbnail sehingga tampilan gambar dapat menyesuaikan dengan lebar screen perangkat. Kemudian LMS SAMOKE juga perlu ditransformasikan menjadi aplikasi sehingga dapat digunakan ke dalam berbagai situasi, maksud saya dalam konteks tempat dan waktu, meski melalui handphone. Kemudian perlu melibatkan dosen programmer yang memahami sistem keamanan dunia digital sehingga dapat menjamin keamanan data mahasiswa, dosen, atau stakeholder dan pihak-pihak saat mengakses SAMOKE. Perlu ada akses administrator agar dapat mengubah fitur kehadiran sehingga dalam pelaksanaannya mahasiswa dalam mengisi presensi dapat memperbaiki langsung. Ya, itu tadi jadi masalah besar kita. Kemudian perlu melakukan sosialisasi agar penggunaan SAMOKE dapat menjadi medium belajar sama seperti saat pembelajaran luring. Nah, ini kita berharap bahwa orang tatap maya dan luring itu tidak lagi berbeda secara substansial. Kemudian perlu ya, saya pikir itu terakhir ini perlu melibatkan dosen programmer untuk memahami kembang aplikasi sehingga fitur-fitur SAMOKE dapat terintegrasi dengan beragam sumber-sumber informasi. Kita bisa terkait literatur, kemudian perpustakaan nasional atau akses-akses yang bisa membantu mahasiswa kita belajar dengan baik. Saya pikir itu saja untuk dari kegiatan kita pada kegiatan analisis penerapan layanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Karena ini sebenarnya adalah kebijakan terbaru dari atau terobosan dari pimpinan kita dari WR1 sampai pimpinan lain, WR lainnya, dan Pak Rektor. Saya kembalikan kepada Ibu Aina selaku moderator pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin sudah kita bahas bersama terkait manfaat dan juga beberapa masukan mungkin terhadap SAMOKE ini, dan nanti dari masukan Bapak Ibu tadi sudah dicatat juga, dan insya Allah nanti akan kita coba berikan kepada bagian IT ya Bapak Ibu ya, untuk segera diperbaiki kembali untuk penyempurnaan ke depan agar tentunya untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Artinya dosen juga mudah mengakses, mahasiswa juga akan mudah mengakses aplikasi tersebut. Artinya semua untuk menunjang pekerjaan kita dan juga memberikan fasilitas terbaik kepada mahasiswa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya sudah hadir, dan mohon maaf apabila dalam proses kita ini ada banyak kekurangan. Bapak Ibu, saya akhiri mungkin ya untuk rapat kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.